Pada tahun 1939, Uni Soviet menuntut tanah dari Finlandia, mengklaim itu untuk melindungi Leningrad. Tawaran itu adalah ancaman terselubung, serahkan wilayah perbatasanmu atau hadapi konsekuensinya. Orang Finlandia yang sangat bangga dan baru saja merdeka menolak menyerahkan tanah air mereka. Negosiasi gagal. Stalin menginginkan tanah genting Karelia, perisai Finlandia. Dunia meragukan Finlandia bisa melawan raksasa Soviet. Tentara Merah membanggakan jutaan tentara dan ribuan tank. Finlandia hanya memiliki sebagian kecil dari itu. Namun, orang Finlandia memilih untuk memperjuangkan kebebasan mereka. Pada tanggal 30 November 1939, pembom Soviet menyerang Helsinki. Hampir setengah juta pasukan Soviet menyerbu. Perang musim dingin telah dimulai. Dunia memperkirakan Finlandia akan jatuh dalam beberapa hari. Stalin memprediksi kemenangan cepat, tapi dia meremehkan musim dingin Finlandia dan kemauan orang Finlandia. Orang Finlandia bertahan, bertekad untuk mempertahankan negara mereka dengan segala cara. Tembakan pertama bergema di salju, menandai dimulainya perjuangan legendaris. Nasib Finlandia kini dipertaruhkan. Dunia menyaksikan, menunggu untuk melihat apakah negara kecil itu bisa bertahan. Tentara Merah menyerbu dengan kekuatan yang luar biasa, setengah juta orang, ribuan tank, dan 1.000 pesawat. Pembela Finlandia hanya berjumlah lebih dari 100.000, dengan peralatan usang dan sedikit senjata berat. Sebagian besar tentara Finlandia adalah warga biasa, petani, penebang kayu, pekerja, yang berjuang untuk rumah mereka. Soviet mengharapkan kemenangan cepat, tetapi kolom besar mereka terjebak oleh hutan dan salju. Orang Finlandia kalah jumlah dan persenjataan, menggunakan pengetahuan mereka tentang tanah untuk keuntungan mereka. Kekuatan tentara Merah menjadi kelemahannya, terperosok dan rentan di hutan belantara. Dunia bersiap untuk keruntuhan Finlandia, tetapi orang Finlandia punya rencana lain. Raksasa itu kuat, tetapi buta dan canggung di utara yang beku. Senjata rahasia Finlandia adalah sisu, keberanian dan ketahanan yang tak tergoyahkan. Mereka bertempur sebagai gerilya, melebur ke dalam hutan dan menyerang di mana Soviet paling lemah. Pria biasa menjadi prajurit luar biasa, menggunakan tanah dan musim dingin sebagai sekutu. Wanita mendukung upaya perang di rumah, membuat persediaan dan menjaga negara tetap berjalan. Kurangnya senjata anti-tank, orang Finlandia berimprovisasi dengan bom Molotov dan taktik cerdas. Mereka mengubah setiap kerugian menjadi kesempatan untuk melawan. Sisu berarti tidak pernah menyerah, tidak peduli seberapa sulit keadaannya. Semangat ini menjadi perisai sejati Finlandia. Orang Finlandia menyempurnakan taktik Moti, menjebak kolom Soviet di hutan dan menghancurkannya sedikit demi sedikit. Pasukan Ski menyerang dengan cepat, mengepung dan mengisolasi unit musuh. Soviet yang terjebak di jalan sempit menjadi sasaran empuk bagi orang Finlandia yang sulit ditangkap. Prajurit Finlandia bergerak diam-diam dengan Ski, memilih kapan dan di mana harus bertempur. Tentara Merah takut akan kematian putih, penembak jitu seperti Simo Häyhä yang menjadi legenda. Kemampuan orang Finlandia dalam perang musim dingin mengubah salju menjadi senjata. Satu pembela yang gigih bisa mengalahkan 100 penyerbu yang tersesat dalam dingin. Hutan dan musim dingin menjadi sekutu terbesar Finlandia. Musim dingin sangat brutal, suhu turun hingga -40. Pasukan Soviet membeku, peralatan mereka rusak dan moral runtuh. Orang Finlandia bertahan tetapi kerugian mereka meningkat, mereka kehabisan orang dan persediaan. Pada Maret 1940, Soviet menerobos memaksa Finlandia untuk mencari perdamaian. Perjanjian perdamaian Moskow membuat Finlandia kehilangan 11% tanahnya, termasuk Vyborg. Dunia mengagumi keberanian Finlandia, tetapi bantuan tidak pernah datang. Soviet menderita kerugian besar menghancurkan reputasi mereka. Finlandia kehilangan wilayah tetapi mempertahankan kemerdekaannya. Kemenangan semangat jika bukan tanah. Kedua belah pihak belajar jangan pernah meremehkan suatu bangsa yang berjuang untuk rumahnya.